Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahnabil Salsabila dengan NIM 08051182 pada 9013 dari kelas L1. Jadi di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi saya akan melakukan penjelasan dan melakukan pengolahan dari materi tersebut. Pertama itu ada penjelasannya itu dari klasifikasi itu tersendiri. Nah, klasifikasi ini atau klasifikasi citra ini merupakan proses mengelompokkan piksel berdasarkan kiripan nilai spektralnya untuk menghasilkan informasi tematik dari citra penginderaan jauh. Nah, klasifikasi ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada klasifikasi terbimbing, klasifikasi tidak terbimbing, dan klasifikasi gabungan. Nah, klasifikasi terbimbing itu merupakan proses pengelompokan piksel dengan bantuan awal atau training area yang kita tentukan sendiri. Jadi sistemnya itu ngikutin acuan yang sudah kita kasih buat nentuin tiap kelasnya. Kalau klasifikasi tidak terbimbing itu pengelompokan piksel tanpa contoh awal. Jadi sistemnya itu otomatis nyari pola dan mengelompokkan piksel yang mirip satu sama lain berdasarkan nilai spektralnya. Baik, kita langsung masuk saja ke cara pengunduhan data sebelum kita melakukan pengolahan klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing. Di sini kita langsung masuk ke website USGS, terus kita klik yang Our Explorer. Nah, jika sudah, di sini di select geocoding method ini kita pilih yang Path and Row. Di Path and Row-nya kita isi sesuai dengan wilayah kajian kita. Ini saya path-nya 118, terus row-nya ini di 65. Kemudian kita klik show. Tunggu. Jika tidak pas, kita bisa geserin saja titiknya di Surabaya, karena wilayah kajian saya memilih di Surabaya. Terus ininya kita pilih, terserah mau data range ini dari kapan ke kapan gitu. Saya pakai yang 2021, kemudian sama yang ini jangka waktunya setahun. Covernya kita kurangin di bawah 20%, kita pakai 15% saja. Jika sudah, kita lanjut, kita klik dataset. Di sini kita pilih Landsat, kemudian Landsat Collection 2 level 1, kita pakai level 1, pilih yang Landsat 8 sampai 9, kemudian kita klik result. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada wilayah-wilayahnya. Di sini bisa kita langsung download saja. Saya memakai wilayah yang ini. Terus di download option kita klik, kemudian product option, dan di sini kita bisa klik download. Jika sudah di download, nanti bakal diekstrak. Di sini klik ini, terus kemudian ekstrak all, terus kita klik ekstrak ini. Baru kita bisa lanjut ke pengolahan. Nah, di sini kita langsung masuk ke pengolahannya. Kita add data dulu. Add data yang sudah kita download tadi. Kita cari yang data kita. Nah, ini. Kita masukin band 1 hingga band 8. Kita tunggu. Ini kita unchecklist semua saja biar lebih mudah. Kita kecilin semua. Kita cari composite band. Kita cari composite band. Kita klik. Di input rasternya kita input semua. Tunggu saja, ini sedang loading. Band 1 sampai band 8. Ini di output rasternya kita kita buat dulu. Ntar ini kita pilih kita mau save di mana. Kita save di yang kita tadi saja. Kita buat new file geodatabase nya, namanya itu class data saja. Jika sudah, kita masuk, terus di sini kita buat saja JB, terserah, save. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Kita tunggu. Jika sudah muncul, kita cari sekarang project cluster.
Nah, kita klik yang ini, Project Cluster Data Management. Sudah, di input rasternya kita masukin yang tadi. Kemudian di sini kita bisa ini biarin aja. Kemudian di coordinate sistemnya kita ganti ke UTM. Di project coordinate system kita pilih UTM, kita pilih WGS 1984 yang Southern Hemisphere. Kemudian kita pilih sesuai wilayah kajian kita, yaitu di saya itu yang 49S. Kemudian dikasih data 49S. Oke, sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Jika sudah, kita lanjut ke menambahkan SHP kita. Nah, di sini sudah ada yang biasanya kita add. Nah, ini kita zoom saja biar lebih mempermudah. Terus di search ini kita cari klip, kemudian kita klik yang data management. Di input rasternya kita masukin yang project raster tadi, di inputnya, di outputnya kita masukin yang administrasi desa yang tadi, SHP kita tadi. Kemudian kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah, ini klipnya udah selesai, kita centang semuanya saja. Kita sisain yang ini aja. Jika sudah, kita ganti RGB nya itu ke natural color, yaitu red nya 4, green nya 3, terus blue nya 2. Nah, ini jika sudah. Kemudian kita ke customize, kita ke toolbars, kita cari yang image classification. Nah, di sini kita cari kita klik yang ISO cluster, kemudian kita ini kita masukin input rasternya yang ini, yang klik tadi. Di number of class-nya kita klik 6 karena mau nyari 5 kelas, tapi tadi saya sudah nyoba, kalau 5 itu jadinya dapat 4, kalau 6 itu berarti 5. Kemudian di sini kita ganti saja namanya jadi kelas, save, kemudian kita klik OK. Nah, di sini untuk yang warna, bentar ya, kita ganti aja simbolnya. Kita lihat dulu di sini, yang ini namanya kita ganti, yang merah ini vegetasi, kemudian yang ungu gini. Nah, di sini kita ubah saja vegetasi itu warnanya apa gitu, hijau. Saya hasil dari layoutnya. Ini ada klasifikasi tak terbimbing Kota Surabaya, dan ini hasilnya. Dan kita akan lanjut ke klasifikasi terbimbing. Kita masuk ke klasifikasi terbimbing. Di sini kita langsung add data seperti tadi. Kita add data yang wilayah kita tadi. Kemudian kita masukin band 1 sampai band 8. Kita add data, kita tunggu. Di sini kita perkecil saja dulu. Kemudian kita klik search, kita cari composite band, kita klik. Di input rasternya kita add sampai B7 saja.
Dan jika sudah, kita di sini kita ubah, kita masuk ke dalam folder kita ini saja, kita buat new file geodatabase, kita buat namanya jadi cluster saja. Jika sudah, kita masuk sini, kita ganti namanya jadi big cluster. Sudah, kita klik OK. Kita tunggu sampai jika sudah muncul. Kita sekarang cari project cluster. Ini di inputnya kita masukin yang hasil composite main tadi. Kemudian di sini di sini kita bisa ubah saja namanya jadi di koordinat sistem ini. Kita buatnya project koordinat sistem, kita cari, kemudian yang UTM 1984 yang shorter ini, kemudian cari yang ini sesuai wilayah kajian. Oke, kemudian kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu sampai project clusternya selesai. Jika sudah, kita tambahkan SHP kita. Kita perbesar dulu saja biar lebih mudah. Kita klik search, kita cari klik data management. Kita pilih yang klik data management. Kemudian inputnya kita masukin yang project cluster tadi, kemudian outputnya yang SAP, dan ini checklist, kemudian klik. Udah. Ini kita ubah dulu saja jadi klik kelas, kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai klipnya selesai. Jika sudah, ini klipnya keluar, kita ganti RGB-nya jadi natural color, yaitu rednya 4, greennya 3, blue-nya 2. Ya, ini kita unchecklist semua. Ya, kemudian kita cari create kemudian kita cari kita klik ini. Nah, kemudian di input rasternya kita masukin klip tadi, input rasternya kita masukin yang programmatic ini yang bin 8. Kalau sudah, kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai. Ini kita klik in training sample manager, kemudian kita draw polygon, tapi sebelum itu saya akan sini saya akan menandai awan. Ini warna putih, namanya itu awan. Kita akan lanjut dengan 12 kelas, yaitu nanti ada pemukiman, industri, sawah, sungai, waduk, vegetasi, non vegetasi, danau, bukit, tambang, dan lahan terbuka. Selanjutnya akan saya lanjutkan
Ini jika sudah seperti ini tadi, jika sudah akan seperti ini. Kita lihat yang warna merah itu pertambangan, terus industri tadi yang warna hitam, itu kebiruan itu, kemudian pemukiman yang ini, vegetasi yang hijau, sawah yang ini, dan ya seperti itu. Jadi kita langsung saja ke layout seperti biasanya. Skip. Kita atur saja ini. Ini adalah hasil dari layout klasifikasi terbimbing. Sekian pengolahan saya, akan lanjut ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu dari pengolahan klasifikasi citra atau klasifikasi terbimbing dan tidak terbimbing tadi itu, klasifikasi citra itu pada dasarnya itu bertujuan untuk memisahkan area seperti vegetasi, non vegetasi, pemukiman, lahan terbuka dan sebagainya agar lebih mudah dibaca. Nah, klasifikasi terbimbing itu memberi hasil yang lebih terarah karena pakai contoh awal kan. Sedangkan klasifikasi tidak terbimbing tadi itu membiarkan sistem nemuin polanya sendiri. Jadi dua metode, berdasarkan dua metode tadi itu sama-sama membantu merapikan citra untuk informasi yang lebih jelas dan dapat dipakai buat analisis selanjutnya. Kemudian untuk saran praktikum kali ini yaitu untuk asisten agar menurut saya agar lebih sabar lagi menghadapi kami. Kami tahu memang itu salah kami, salah praktikan yang tidak kondusif, tapi itu pun karena terkendala jaringan dan segala macam gitu. Jadi untuk asisten harap dimohon jangan terlalu cepat menjelaskan, terus laporannya tulis tangan, dan itu juga memakan biaya yang banyak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.